Kata posisinya, oke lah izin istri dulu. Nih saya kasih sampel produk Eco Racing waktu itu ya. Saya pulang. Saya belum berani ngomong sama istri. Karena 2 kali saya gagal. Saya cobain dulu Eco Racing ya Pak, sambil ngojek. Saya ngojek tuh dari pagi sampai sore. Biasanya besoknya harus ngisi bensin lagi. Kok ini masih ada sisa kata saya tuh untuk setengah hari. Wah, selain perusahaannya ada, legalitasnya ada, produknya ada, ini produknya bagus. Saya langsung malamnya memberanikan diri ngomong sama istri itu di hari kedua. Mi, bulan depan bulan Agustus akhir ini kita harus bayar kontrakan Mi. Dari kemarin emang gak ada solusi, tapi ada yang ngasih tahu Abi. Bisnis yang bisa dikerjain 1 bulan bisa dapat 15 juta. Apa? Waktu itu Eco Racing. Izin Abi mau ngerjain bisnis ini. Apa 2 kali bisnis kemarin aja gak ada yang berhasil. Mending Abi jadi karyawan ngelamar kerja lagi. Itu saya ngomong kayak gitu. Jadi karyawan lagi pun Mi, walaupun keterima, gak ada yang 1 bulan gaji 15 juta Abi yakin. Ini gak ada pilihan lain loh Mi. 1 bulan ini ada waktu kita bayar kontrakan. Kalau enggak, saya yakin Umi pasti dijemput lagi sama orang tua. Saya gak mau itu terjadi lagi. Dikala anak yang kedua saya. Mi izinin, bismillah, saya yakin yang ketiga ini pasti berhasil. Oke terserah Abi katanya, gimana cara daftarnya? Ya justru saya ngajak ngobrol itu cari solusi, gimana cara daftarnya saya mau nanya. Gak ada solusi waktu itu. Gimana kalau Abi jual motor ini nih? Ini kan motor hasil ngeredit nih, kita jual dulu untuk daftar bisnis Eco Racing ini. Abi yakin kalau dijual bisa ngasih makan setiap hari dengan bisnis ini. Yakin gak yakin kayaknya. Terus gimana dong? Istri saya kalau di rumah itu pakai dasteran kan. Satu-satunya harapan saya. Itu ada kalung terpasang di lehernya istri saya tuh. Mi ini yang paling aman Mi. Abi pinjem dulu tuh kalung di leher Umi. Suatu saat Abi ganti berkali-kali lipat. Saya kira Pak, Bu, saya kira ya udah istri solehan ya. Ya udah Mi, ya udah Bi, ini emasnya nanti Umi besok jualin buat daftar. Ini istri kayaknya soleha gitu. Pas gitu, istri saya sambil malah dibuka, ini terserah Abi deh kalungnya mau digimanain katanya. Ini kan emas kawin terserah Abi mau dibalikin lagi juga. Buset dikasihin ke saya Pak. Kalungnya saya bingung mau digimanain ini kalung jadi duitnya. Berarti kan ke toko emas kan? Pertama kali saya ke toko emas sendirian dan isinya ibu-ibu semua itu di toko emas. Laki-lakinya cuma 1, si kokonya doang. Bayangin saya sambil ngojek bapak ibu semua bawa kalung. Wah ini mah kayak jual emas orang tuanya atau istrinya katanya. Nggak ada pilihan lain waktu itu. Allah pengen derajat saya ada di titik paling bawah kayaknya waktu itu. Saya dengan terpaksa saya jual tuh emas. Saya bawa pulang. Saya ambil untuk daftar paket basic waktu itu. Sisanya Mi, ini untuk lahiran anak kedua. Bismillah Abi berjuang. Orang tua saya cuma nyuruh saya jadi karyawan lagi Bu. Istri saya nggak support 100%. Coba Abi buktiin. Saya kerjain. Waktu itu Pak Sunornya bilang, Gi kalau kamu 1 bulan, Pak Sunor di Bandung, saya di Purwakarta. Beliau WhatsApp. Jadi kalau kamu pengen 1 bulan dapat motor, setiap ketemu orang, tawarin Eco Racing, tawarin peluang bisnisnya. Saya nggak banyak pikir Bapak Ibu semua. Saya kerjain apa yang dikerjain Pak Sunario. Pagi ngojek, siang ngojek, malam ketemu teman saya tawarin Eco Racing, saya tawarin peluang bisnisnya. Pagi ngojek, siang ngojek, malam saya presentasi lagi. Apa yang terjadi? Yang daftar orang yang nganter waktu saya ke Bandung dan beberapa orang masih kehitung jari. Di belakang ada teman saya datang suatu saat. Gi, tahu nggak kamu? Teman-teman kita tuh di belakang ngomong ke saya, hati-hati kalau ketemu si Algi, pasti nawarin. Saking takut ya Pak, seorang ojek online bawa-bawa Eco Racing waktu itu. Saudara saya masih ingat, Gi kamu tuh anak kuliahan katanya. Mikir coba-coba. Mikir sekali-kali. Dulu masih ada premium Pak, Bu. Yang harganya 5.000, 6.000-an. Gi, kamu tuh anak kuliahan. Daripada beli Eco Racing yang jutaan, beli premium aja 1 juta. Irit kan?
Iya juga kata saya. Dulu saya nggak bisa apa-apa Pak, masih ngojek. Nawarin produk Eco Racing yang awalnya itu cuma itu yang saya tahu. Dan pengen punya mobil, pengen punya rumah cukup daftar. Orang lain nggak ada yang percaya. Boro-boro teman, saudara aja banyak yang nggak percaya waktu itu. Sampai akhirnya datanglah akhir Agustus itu. Ada yang nelfon Pak Bu. Saya kira calon mitra. Assalamualaikum Pak Algian, ini Pak Mul. Oh Pak Mul, ya gimana Pak? Yang punya kontrakan Pak. Saya kira calon mitra mau daftar priority gitu kan, 12 juta. Pak Algi, mau ini kan udah akhir Agustus nih, mau cash atau mau transfer? Buset, dua pilihan itu gak ada jawabannya tuh. Bingung saya jawabnya gimana. Mau cash atau transfer? Pak, istri saya udah mau lahiran bentar lagi Pak Mul. Saya izin 1 bulan kasih waktu saya, uangnya masih di luar. Bulan depan saya bayar. Karena ngomong mau lahiran itulah Pak Mul kasihan. Ya udah Pak Algi, saya kasih waktu 1 bulan ya. Bismillah, saya kerjain lagi. Lebih abis-abisan dari bulan Agustus. September Bapak Ibu semua, pagi, siang, sore, malam ngojek plus presentasi. Saya kerjain dari pagi sampai malam. Tahu nggak hasilnya apa? Dapat nggak motornya Bapak Ibu semua? Dapat nggak? Udah daftar jual emas kawin, kerja keras 2 bulan, dapat nggak? Dan ternyata saya ditelepon lagi sama Pak Mul di minggu akhir di September. Pak Algi, mau cash atau transfer? Ketika saya cek poinnya, masih jauh ke angka 100 pasang ternyata. Nggak dapat motornya. Saya ngomong gini ke Pak Mul waktu masih ingat. Pak, kasih waktu saya 3 hari. Saya nggak akan transfer, saya akan datang ke rumah Bapak, saya bayar 15 juta. Ya udah 3 hari ya, saya tunggu di rumah, siap, bismillah. Kalau enggak rumahnya saya kasihin ke orang. Siap Pak, 3 hari saya ke rumah. Saya ngobrol sama istri, Mi, kayaknya PTBS bukan solusi untuk di bulan ini. Poinnya masih jauh ke motor. Itu terjadi benar-benar, saya ngomong sama istri. Terus gimana caranya? Saya izin Mi. Saya izin 1-2 hari ke depan saya akan telepon semua saudara. Saya akan pinjem tuh uang 15 juta. Gak ada pilihan lain. Saya gak mau kita luntang-lantung di jalan, apalagi pulang lagi ke rumah mertua, saya gak mau. Ya udah teleponin ke saudara-saudara. Saya teleponin Bapak Ibu semua. Saya masih ingat menurunkan derajat saya lagi. Harus minjem uang 15 juta ke saudara-saudara saya. Sampai ada salah satu saudara di Malang waktu itu. Gini bener kamu? Iya, saya minjem 15 juta. Ini saya mau lahiran, Pi, tolong bantuin. Ya udah sini video call dulu. Video call lu, sampai gak percaya video call lu, saya video call dulu. Akhirnya saya dipinjemin tuh 15 juta, saya ditransfer, saya bayarin tuh kontrakan ke rumahnya. Dan saya gak pernah berhenti. Dan saya bilang sama istri saya, ini adalah pilihan terakhir saya. Allah udah nguji begitu berat, saya yakin hasilnya udah deket nih. Ini udah deket nih, 2 bulan ini saya berat hidup nih. Makan susah, harus minjem uang. Ini hasilnya udah deket, tungguin. Saya akan lebih berjuang lagi. Cuman di situ saya sadar waktu sholat. Saya sadar. Saya kemarin cuman ngerjain dengan tenaga saya Bapak Ibu semua. Dengan ikhtiar saya nunggu mana gak ada mentor yang bantu ketika saya susah. Gak ada yang datang ke Purwakarta. Mana Pak Sunardo kata 1 bulan dapat motor, 2 bulan gak dapat loh Pak. Sampai saya harus minjem 15 juta dulu, gak ada yang bantuin. Saya nuntut waktu itu, gak ada 1 orang pun yang bantu saya. Cuman saya sadar, ketika saya memulai bisnis ini harusnya saya ngerasa sebagai seorang murid ternyata. Saya nggak bisa nunggu, saya harus nyari tuh ilmunya. Di situ saya sadar saya nggak bisa sendirian. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya nyari guru-guru. Siapa yang bisa ngajarin saya waktu itu? Saya tuh nyari, ada namanya Pak Rusmaji waktu itu di Bekasi. Katanya bisa ngajarin yang namanya Google Ads. Saya berangkat Pak, Bu, ke Bekasi. Saya minta antar Kang Bayu waktu itu. Bay, antar saya ke Bekasi. Kita belajar Google Ads. 2019 orang nyari informasinya di Google, belum di TikTok. Saya belajar Google Ads Bapak Ibu semua. Pulang, ngulik, belajar lagi, pulang lagi. Sampai bisa waktu itu. Oktober saya ngomong sama Allah. Ya Allah, dari awal tahun kemarin, 2 bulan kemarin, bahkan saya jual emas kawin saya. Saya harus ikhtiar nyari-nyari orang, tapi orang gak pernah mau deket-deket sama saya. Saya kemarin belajar ya Allah. Saya gak akan nyari orang lagi, tapi bantu saya supaya orang lain nyari saya.